statistik dan kita bahas mengenai sensus penduduk. Ya. Walaupun pada saat pembahasan nanti saya nggak begitu detail ya menjelaskan ya, detailnya nanti bisa lihat di PowerPoint-nya. Baik, saya mulai dengan materi pertemuan pertama. Mana ya PPT-nya? Oh, ini dia. Ya, sudah muncul di layar ya materinya ya. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kita membahas mengenai SP, saya akan menyinggung sedikit mengenai mata kuliah ini. Nah, sebelum mendapatkan mata kuliah official statistik bidang sosial kependudukan, apa sudah mendapat mata kuliah OS di bidang yang lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. OS Sudah, apa? Pak. Sosial Official distribusi. statistik produksi sama distribusi dan jasa. Oke. Paling nggak sudah dapat gambaran ya. Nah, official statistik ini adalah mata kuliah pembeda antara STS dengan perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan jurusan statistik. Ya, di Unpad, kemudian di UGM, di ITS, gitu ya, yang ada mata kuliah statistiknya, jurusan statistiknya, kemudian di IPB, mereka nggak ada mata kuliah official statistik ini. Ya, selebihnya adalah mata kuliah umum. Nah, kelebihan kita adalah di sini. Ya, karena kalian teman-teman yang kuliah di SS memang dipersiapkan untuk bisa langsung terjun kerja ya di dunia perstatistikan. Ya, jadi paling enggak pahamlah apa-apa yang dihasilkan nanti di tempat kerjanya di kantor statistiknya, statistiknya seperti apa. Ya, nah komposisi penilaian di semester yang sekarang berbeda dengan semester yang sebelumnya. Ya. Semester sebelumnya itu mata kuliahnya bisa dinilai 20, 30, sama 50. Ya, benar ya kayak gitu ya, Sal ya, komposisinya ya. Nah, sekarang dari BAK, komposisi ini dirubah menjadi 35% untuk UTS dan UAS, dan untuk prakteknya sebesar 30%. Nah, komposisi ini sebetulnya merupakan arahan dari Dikti ya, Kemendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi harus diterapkan di semua kampus di mana porsi praktek ya dalam perkuliahan itu harus besar. Gitu. Nah, untuk tahun ini karena baru ya, nantinya STS akan membuat suatu modul yang berkaitan dengan mata kuliah praktek. Nah, tapi di mata kuliah kita ini sebetulnya saya dengan Bu Tia itu sudah merancang sudah lama ya untuk penilaian. Karena setiap bahan mata kuliah ini kan materinya lepas, ya tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dari dulu kami sudah mengusulkan untuk penilaian UTS dan UAS itu sama-sama bobotnya, sama-sama 40% waktu itu ya kita mengharapkan 40 dengan 40. Dan sekarang sudah diadopsi ya kebetulan karena ada kebijakan dari Dikti. Nah, di mata kuliah ini nanti ada 14 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 12 saya akan membawakan materi seputar hasil-hasil statistik yang secara official dirilis ya di bidang statistik sosial dan kependudukan ya. Rilis dari SP, dari Supas, dari Susenas dan Sakernas. Nah, di dua pertemuan berikutnya di pertemuan 13 dan 14 ya kita akan menugaskan ada dua kegiatan. Yang pertama melakukan role playing, wawancara dengan menggunakan suatu kuesioner. Nanti kuesioner yang kita tentukan, misalnya pakai kuesioner Sakernas gitu ya. Kalau dulu lagi masa sebelum pandemi ini, ya kita menghadirkan responden dengan memanggil penduduk sekitar dari belakang kampus, dari Kebun Sayur. Jadi saya bentuk kelompok dalam satu kelas ya dibagi 7 atau 8 kelompok, satu kelompok sekitar 4-5 orang, kemudian kita hadirkan satu orang penduduk dari Kebun Sayur belakang ya sebagai responden. Nanti penduduk tersebut kita tanya-tanyain. Nah sekarang mengingat kondisi pandemi seperti ini, hal itu tidak bisa kita lakukan. Yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner, bisa Susenas, bisa Sakernas ya, nanti akan saya tentukan. Mewawancarai tetangga-tetangga sekitar
ya, rumah tangga sekitar. Cukup satu aja, ya, praktek wawancara dengan konselor yang sudah ditentukan. Tentunya sebelum mulai wawancara nanti saya akan memberikan pembekalan mengenai bagaimana melakukan wawancara, kemudian bagaimana isi dari kuesioner tersebut. Yang kedua tugasnya adalah membuat, nanti akan kita bentuk kelompok ya, membuat tugas membuat suatu infografis, ya, infografis atau videografis ya. Dan kalau infografis kalian sudah terbiasa kan ya membuatkan, itu bukan barang baru lagi ya sekarang. Mengingat apa? Mengingat penyajian atau rilis hasil statistik kita ya, rilis official statistik kita ya ini, sekarang makin terkini gitu loh penyajiannya. Jadi nggak hanya berupa angka-angka, berupa tabel-tabel, tapi sudah ditampilkan dalam bentuk infografis ya. Nanti tugasnya adalah membuat infografis yang informatif ya, karena dari sisi gambar itu lebih sampai pesannya ketimbang bentuk tabel atau berupa kalimat atau kata-kata seperti itu ya. Nah, itu di tugas pertemuan ke-13 dan pertemuan 14. Nah, detailnya nanti akan saya bahas di awal pertemuan ke-8 atau setelah UTS. Oke. Nah, cakupan dari pertemuan ini, pertama saya akan mengenalkan organisasi BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten. Kemudian bagaimana peranan OS di bidang sosial kependudukan ini dalam perencanaan kependudukan, kemudian kegiatan-kegiatan OS apakah yang BPS lakukan. Nah, berkaitan dengan materi SP ya, nanti juga saya akan menyajikan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam sensus penduduk. Kemudian contoh penyajian datanya, indikator-indikator apa sih yang dihasilkan dari SP. Ya. Oke. Next, apakah BPS? BPS kepanjangan dari Badan Pusat Statistik. Dulu namanya Biro Pusat Statistik. Ya, tapi ada plesetan lagi nih. Panjangan dari BPS lagi zaman namanya Biro Pusat Statistik. Ada yang tahu plesetannya? Istilah dari BPS? Biro Perjodohan Kantor, Pak. Ini dia nih si Arsal nih. Kayaknya udah mulai ngelirik nih kanan kirinya nih. Sudah ancang-ancang ke sana. Ya betul, Biro Perjodohan sekantor. Apalagi di pusat ya. Di pusat itu pegawainya itu hampir 1.500. Sal, bayangin. Ya ada 5 gedung hampir 1.500 gitu. Komplek di situ aja gitu. Jadi banyak jodoh ketemu di kantor. Tapi nggak di pusat juga sih, kalian di daerah juga gitu nanti penempatan ya. Awalnya ketemu di kampus, kemudian jadi habis wisuda nih ya, habis wisuda mendapatkan ijazah, esoknya melangsungkan perkawinan melakukan proses ijab sah ya. Habis ijazah kemudian ijab sah. Penempatan barang-barang. Berlaku deh kata Arsal tadi, Biro Perjodohan sekantor. Ya jodoh kan di mana aja ya. Kalau jodoh kita kebetulan orang BPS juga, ya nggak apa-apa, emang udah gitu jalan kita. Tapi kalau teman-teman STS yang perempuan ini, dia kayaknya maunya ngeri lulusan-lulusan STAN nih kayaknya ya Aulia ya Firda ya, Akila ya. Saya perhatikan nih teman-teman laki-laki STS yang gagah-gagah ini nggak dilirik, yang dilirik lulusan STAN semua nih. Oke, berikutnya ini kantor BPS Pusat nih kabarnya nih. Ada yang udah pernah ke BPS Pusat apa belum? Ada yang udah pernah, ada yang belum pernah apa belum? Udah di Jakarta kemarin belum ada setahun deh kalau nggak salah ya bagi orang daerah ya. Ya kan? Berapa bulan sih kemarin dipulangkan? Dapat sekitar 7 bulan, 8 bulan? 8 bulan, Pak. Ya. Oke, ini kantor BPS Pusat, kemudian tipikal kantor BPS di kabupaten seperti ini. Jadi kita bikin prototipe bangunan seperti ini ya, biar menjadi ciri khas. Ketika orang lihat modelnya seperti wah ini kantor BPS. Ya. Ini contoh di Magetan, mungkin contoh di Lombok Timur juga kayak begini. Ya, Lombok Timur itu termasuk daerah gempa juga ya kalau nggak salah. Waktu itu kantornya rusak ya? Enggak, Pak. Bukan yang di Lombok Timur, tapi di Lombok Barat. Oh ya, Lombok Barat ya.
Lombok Utara, Pak. Lombok Utara. Ya. Lombok Utara itu yang kita mau ke Rinjani itu ya bukannya salah? Iya, Pak. Ya, bisa lewat sana. Ya, Lebih dekat Lombok Timur sih, Pak. Oke. Oh, lebih dari sana ya? Ya, bisa dicapai dari beberapa kabupaten ya. Oke, jadi modelnya begini ya, kantor BPS-nya. Nah, tadi saya sudah singgung dulu namanya biro, kemudian berubah menjadi badan. Nah, secara kedudukan, secara cakupan ini lebih tinggi badan ketimbang biro. Ya, tapi secara cakupan masih kalah di bawah kementerian. Nah, BPS ini adalah LPND, dulu namanya LPND ya, Lembaga Pemerintahan Departemen, sekarang kan departemen berubah jadi kementerian, jadi LPNK, yang bertanggung jawab langsung secara teknis kepada Presiden, ya, secara teknis. Tapi kalau secara administrasi dia berada di bawah Sekretariat Negara. Nah, ini adalah struktur organisasi BPS, ya, kepalanya. Siapa yang nggak kenal sama Pak Kecuk Suharyanto, pimpinan kita yang humble, yang low profile, yang cerdasnya luar biasa, yang pintarnya luar biasa. Ya, Pak Suharyanto panggilannya Pak. Nah, Pak Kecuk tahun ini pensiun, saudara-saudara, teman-teman. Ya, di bulan Juni ini Pak Kecuk sudah mencapai umurnya 6 tahun dan sudah 60 tahun dan sudah mencapai masa. Gitu. Siapakah penggantinya? Ya, penggantinya sekarang kita nggak tahu, tapi saya yakin sekitar 20 tahun ke depan penggantinya adalah angkatan kalian. Ya. Di sini saya lihat nih dari sisi auranya ini, yang walaupun berasal dari kabupaten-kabupaten yang jauh nih, dari sisi auranya ini bakal menjadi pimpinan tinggi di BPS ini. Ya, amin amin ya robbal amin. Ya. Nah, kemudian statistik sosial ini, oke, sebentar ke ininya ya. Struktur organisasinya di bawah kepala BPS ini ada kedeputian, ya, kurang lebih ada 5 kedeputian, ya, mulai dari deputi metodologi informasi statistik, kemudian deputi sosial, deputi produksi, deputi distribusi, ya, deputi nerwilis, neraca dan analisis statistik, kemudian ada inspektorat utama. Nah, untuk deputi bidang statistik sosial, ya, pimpinannya adalah ini, ya. Ini Bapak ini adalah baru menjabat menjadi deputi sosial, ya, kurang lebih baru beberapa bulan. Namanya Pak Ateng Hartono. Sebelumnya beliau adalah kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Pak Ateng Hartono ini juga berasal dari angkatan AIS, cukup muda teman-teman semuanya. Ya. Jadi pimpinan kita itu anak-anak muda semua. Kalau saya angkatan 32, Pak Ateng ini angkatan 31. Nah, kalau Pak Kecu ini angkatan 22 kalau nggak salah, ya, AIS-nya angkatan 20. Oke, sebelum Pak Ateng ini deputinya adalah, mungkin kalian sudah kenal semua, namanya Pak Margo Yuwono. Nah, Pak Margo Yuwono ini menempati ini, ya, sekretariat utama, menempati sestama di sini. Nah, di bawah deputi tadi terdiri dari beberapa direktorat. Nah, kalau di kedeputian bidang statistik sosial ini ada 3 direktorat. Pertama, Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, kedua Kesra, Kesejahteraan Rakyat, dan 3 Ketahanan Sosial. Nah, kependudukan dan ketenagakerjaan ini atau biasa disebut Duknaker. Nah, ini tupoksi dari direktorat ini ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan sensus penduduk. Ya, ini adalah tugasnya Direktorat Duknaker. Yang kedua, menyelenggarakan survei penduduk antar sensus. Ya, yang ketiga, mengeluarkan parameter-parameter demografi. Ya, TFR, IMR, ya, kemudian angka migrasi recent, gitu ya, angka migrasi lifetime, gitu ya, termasuk juga mengeluarkan yang namanya proyeksi penduduk, perkiraan jumlah penduduk. Ya, karena penduduk itu hanya dikumpulkan 2 kali, hanya dari sensus dan hanya dari Supas. Selebihnya untuk tahun yang tidak ada sensus atau Supas, ya, akan dikeluarkan penghitungan mengenai proyeksi penduduk yang basicnya dari situ, dari Supas dan dari proyeksi, untuk memenuhi tahun-tahun yang tidak ada penyelenggaraan Supas dan sensusnya. Lalu, oh ya, di statistik kependudukan ini juga satu lagi saya lupa, dia merupakan direktorat yang mengumpulkan kegiatan Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional, di mana Sakernas ini sangat strategis sekali untuk mengeluarkan indikator berupa angka pengangguran. Ya. Nah, kemudian statistik kesejahteraan rakyat, ya, Kesra. Kesra ini produknya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional.
Susenas. Ya, Susenas ini banyak sekali indikator yang dihasilkan. Indikator SDGs ya hampir 90%-nya berasal dari Susenas. Ya, dari sini. Kemudian yang ketiga adalah Direktorat Ketahanan Sosial. Nah, ketahanan sosialnya juga cukup banyak kegiatannya. Setiap tahun mengumpulkan kegiatan namanya PODES. PODES itu bukan survei ya, tapi sensus. Sensus di mana respondennya adalah desa. Seluruh desa yang ada di Indonesia akan didatangi, akan didata. Nah, Subdit Statistik, Direktorat Statistik Hansos ini juga produknya mengeluarkan angka kemiskinan, ya, yang kemiskinan yang dirilis setahun 2 kali, yang sumber datanya itu dari Susenas. Ya, tapi yang menghitung angka kemiskinan dari Direktorat ini, Ketahanan Sosial. Nah, tadi kalau di pusat strukturnya seperti itu, kalau di provinsi ya modelnya seperti ini. Di pusat di bawahnya kepala deputi. Kalau di provinsi di bawahnya kepala itu namanya kepala bidang. Jadi namanya sama bidang-bidang di sini. Bidangnya sesuai dengan bidang kedeputian tadi, sosial, produksi, distribusi, neraca wilayah, dan satu lagi IPDS. IPDS berkaitan dengan pengolahan data. Nah, kalau di provinsi ini bentuknya kepala, kemudian kepala bidang. Nah, kalau di kabupaten bentuknya adalah di bawahnya kepala ini adalah seksi-seksi. Ya, ada seksi sosial, produksi, distribusi, analisis statistik, dan yang mengurusi pengolahan data di sini. Nah, kalau di pusat ada sestama, kalau di provinsi ada kepala bagian TU, tata usaha, kalau di kabupaten ada sub bagian tata usaha. Nah, kalian posisinya di mana? Posisinya adalah di sini. Ya, KSK merupakan tenaga fungsional, ada di bawah sini. Jadi tidak berada di bawah seksi langsung, berada di bawah kepala. Tapi tugasnya yang dikerjakannya ini berasal dari sosial juga ada, dari produksi juga ada, dari distribusi juga ada, dari sini juga ada, dan dari sini juga ada. Lengkap ya. Oke. Sekarang istilah official statistik. Apa sih yang dimaksud dengan official statistik? Ya. Nah, dari kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggrisnya, official itu artinya resmi ya. Kemudian statistik ya. Statistik itu adalah apa? Ya, kalau bisa berupa angka, bisa berupa suatu indikator. Statistik pakai S sama statistik doang beda artinya ya. Nah, ini adalah statistik yang resmi dirilis atau dipublikasikan oleh suatu instansi pada suatu pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan berstatistikan. Nah, di setiap negara ini ada kantor statistiknya. Kalau kita namanya Badan Pusat Statistik, kalau di Australia namanya ABS, Australian Bureau Statistic, kalau di Amerika namanya NSO, National Statistics Office. Jadi, namanya beda-beda tapi tugasnya sama. Nah, jadi official statistik itu adalah statistik resmi yang dirilis yang berkaitan dengan hasil suatu survei atau hasil suatu sensus yang dirilis resmi oleh pemerintah. Ya, di mana angka statistik yang diresmi itu akan dijadikan rujukan buat apa? Buat menentukan suatu perencanaan, ya, buat menentukan suatu kebijakan. Dipakai untuk monitoring juga bisa. Setiap tahunnya pemerintah itu atau Bappenas itu membuat yang namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan RPJP yang jangka panjang. Ya. Nah, dasarnya dari apa? Ya, dasarnya ketika kita ingin membuat kebijakan harus ada datanya. Datanya dari mana? Nah, datanya itu harus dari data yang dirilis secara resmi. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, selain BPS sebagai instansi yang resmi menyelenggarakan statistik, apakah ya, kementerian atau lembaga penelitian boleh merilis hasil penelitiannya atau hasil surveinya? Ya. Ada yang bisa mencoba menjawab? Salsa mungkin? Maudi, Rizka, Ari, Risma, Sinta, Santi, Fajar. Nah, gimana aja? Fajar udah mikir nih, tangan sudah di kepala nih, kelihatannya sudah ada ide untuk menjawab.
Sayangnya belum ada, Pak. Sayangnya belum ada. Oke deh, saya tungguin ya. Dalam hitungan kelima sudah ada ya. Tuh, 2, 3, 4, waktu habis. Apa, Jar? Oke. Kristo, mungkin. Apa menurut pendapat Kristo? Boleh nggak Kementerian merilis angka hasil penelitiannya atau hasil surveinya? Gimana, Kristo? Ada juga, nggak ada yang mau bantu saya nih menjawab nih. Nah, siapa suaranya tadi itu? Ragil, Pak. Oh, Ragil, silakan Gil. Ya, Pak. Kan pertanyaan Bapak tadi, boleh nggak lembaga atau instansi selain BPS kayak nyajiin data yang data penelitian mereka. Jadi menurut saya itu boleh, Pak. Itu kan masuk ke ranah statistik sektoral. Jadi yang kalau seingat saya dulu waktu diundang statistik itu yang nomor 16 itu ada ngatur yang sektoral. Pokoknya saya ingat isinya kayak gini kurang lebih. Jadi katanya instansi lain selain BPS itu boleh data, tapi harus sama-sama BPS juga, Pak, gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Maaf kalau salah, Pak. Oke. Cakep, Gil. Jawabannya, Gil. Ya. Nomor sepatunya berapa, Gil? 43, Pak. Oh, 43. Ya. Sayang sepatu nggak bisa diisiin pulsa, jadi nggak jadi, Gil. Oke, cakep Ragil. Seperti yang Ragil sampaikan ya. Ya, jadi rilis resmi dari statistik itu umumnya disampaikan oleh lembaga pemerintahan. Ya. Nah, seperti yang Ragil sampaikan di Undang-Undang Statistik kita, BPS ini hanya berperan mengumpulkan statistik dasar. Ya. Setiap kementerian produknya adalah merilis angka-angka yang berkaitan dengan sektornya mereka. Ya, rilis dengan sektornya mereka. Tapi gini, Gil, ya, salah satu tugas BPS ya adalah melakukan pembinaan terhadap statistik sektoral. Nah, itu sedang digiatkan, ya, mulai tahun ini sedang digiatkan berkaitan dengan program dari pemerintah satu data, ya, satu data di bidang apapun. Nah, gara-gara satu data ini sebetulnya jadi beban pekerjaan kita jadi nambah loh, saudara-saudara, teman-teman kita, ya. Banyak kementerian bekerja sama dengan kita karena dianggap kita sudah ditentukan sama presidennya, data itu satu hanya dari BPS gitu, data munculnya dari mana-mana gitu. Nah, padahal secara undang-undang kan sudah jelas disebutkan bahwa untuk mengeluarkan angka yang berkaitan dengan keadaan sektoral itu bukan BPS tugasnya. Tapi dengan arahan presiden seperti itu, jadi banyak instansi pemerintah yang bekerja sama dengan kita. Tapi sekarang dulu bekerja samanya, jadi mereka memberikan dana sekian, memberikan ini sekian, kita yang menyelenggarakan surveinya. Jadi sekarang kita lebih ke mengarahkan mereka sebagai pembina mereka, tetap mereka yang melakukan. Gitu. Kasihan kalau melihat beban teman-teman di lapangan, beban kalian ini sebagai KSK. Satu hari itu 24 jam nggak cukup. Ya, satu hari itu kalau hitungan KSK itu bukan 24 jam lebih. Ya, tapi itu dulu ya, nggak nakut-nakutin kok. Ya, sekarang nih, biar kerjaan banyak, sebanyak apapun, kayak lagi kuliah sebanyak kuliah, tugas sebanyak apapun, jangan melupakan me time. Setuju nggak, Akila? Ya, me time, itu jangan dilupakan. Ya, Gil, setuju nggak, Gil? Ya, Ruh. Ya, jadi kalian harus bisa menyenangkan diri sendiri, ya. Jangan fokus memikirkan kerjaan terus nanti, ya, karena kita mikirin kerjaan kantor juga kalau kita sakit belum tentu mikirin kita, betul nggak? Sapsip mulu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, dalam menyajikan rilis statistik, kita mengikuti kaidah yang namanya 10 Principal Official Statistik yang dikeluarkan oleh UN Commission. Ya, UN ini United States
komisi tentu saja yang bergerak di bidang statistik. Namanya UNSD, United Nations Statistics Division. Ada 10 prinsip of statistik yang harus kita ikuti. Nah, kita lihat nih, prinsip yang pertama adalah adanya lembaga resmi yang memberikan informasi untuk melayani pemerintah dan masyarakat. Ya, lembaga resmi dalam bidang statistik di sini. Nah, itu di setiap negara sudah dibentuk. Kemudian yang kedua, agar official statistik tetap terpercaya, artinya statistik yang dirilis itu bisa dipercaya, maka lembaga tersebut harus mengerjakannya secara profesional, ya, memenuhi kaidah ilmiah dan memenuhi etika-etika dalam proses pengumpulan hingga penyajian data. Ya, itulah yang kita pelajari di STIS ini. Ya, statistik itu kalau kita definisikan secara sederhana itu yang melekat di pikiran saya dari pertama tingkat 1. Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data. Satu lagi apa ya? Ada 4 deh kalau nggak salah yang mendefinisikan data. Ya, itu adalah ilmu dasar. Kita belajar ilmu itu ya dari pertama membuat instrumennya, membuat kuesionernya, membuat pedomannya, ya, membuat konsep-konsep dan definisi-definisi yang akan dipakai pada pertanyaan-pertanyaan di kuesioner itu. Nah, kita punya bahan rujukan, ya. Rujukannya mengikuti secara umum UNSD Statistics Division sudah punya panduan, ya, panduan isi sesuai dengan topik-topik surveinya ada dari itu bisa kita pakai menjadi bahan rujukan kayak gitu. Kemudian bagaimana proses pengambilan sampelnya, di sini kita belajar metode sampling gitu ya, caranya secara random ataupun secara stratified ya, sudah kita terapkan di sini. Kemudian bagaimana cara mengolah datanya, menyajikannya gitu ya. Jadi sudah harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sesuai standar ilmiah. Jadi dari rilis statistik yang kita sajikan, ya di situ harus disajikan sumber datanya dari mana, kemudian metodenya pakai metode apa, prosedur statistik yang digunakan sehingga menghasilkan interpretasi statistik yang benar. Nah, setiap rilis suatu angka, katakanlah angka kemiskinan, angka pengangguran, gitu ya, kepala BPS kita itu dengan gamblang menyampaikan kondisi hasil temuan survei kita, kemudian menyajikan metodenya seperti apa, dan kita terbuka, ya. Silakan diaudit metode penghitungan kita. Ya, kita kasih datanya, metodenya seperti ini, silakan dihitung, bandingkan hasilnya dengan kita. Kayak gitu ya. Jadi BPS ini benar-benar independen. Kita tidak bisa dipengaruhi pesanan dari pemerintah. Dari kementerian yang lain, ya. Misalnya pesanan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pesan dong, saya sudah mengatakan program ini begitu merilis angka pengangguran, angkanya jangan gede-gede, kecil-kecil aja gitu. Karena program kita sudah banyak untuk mengataskan pengangguran. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa mengikuti kemauan dari Kementerian Kesehatan misalnya, ya. Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan program sedemikian rupa di bidang kesehatan untuk menekan angka kematian bayi, gitu ya. Nah, kemudian hasil dari temuan kita di lapangan ternyata angka kematian bayinya masih tinggi, gitu. Ini kan nggak sejalan dengan program mereka. Nah, bisa kita di-setel untuk merilis angkanya sesuai dengan pesanan mereka. Ya, jadi kita pure, tugas kita adalah tukang potret, ya. Tukang potret memotret kondisi real yang terjadi di lapangan. Hasil potretan kita itu bisa dijadikan bahan evaluasi bagi program-program yang digelontorkan oleh kementerian yang lain, ya. Yang nomor 4, ya, lembaga statistik berhak memberikan pendapat terhadap penarikan kesimpulan statistik yang salah, ya. Jadi hasil dari rilis angka yang kita sajikan, ya, kadang-kadang bagi publik yang tidak mengerti bagaimana menginterpretasikan angka itu, ya, dijadikan suatu amunisi gitu ya, terutama oleh politisi-politisi gitu ya, yang menginterpretasikan angka itu dengan salah menurut keinginannya dia sendiri. Nah, tugas kita di situ meluruskan, ya, meluruskan tersebut. Lalu yang kelima, lembaga statistik dalam pemilihan sumber data, ya, baik secara survei maupun pencatatan administrasi, ini harus mempertimbangkan kualitasnya, waktunya, biayanya, dan beban responden. Ya.
Nah, kalau sensus itu membutuhkan biaya yang besar sekali ya, karena semua populasi itu akan didata, lain halnya dengan survei ya. Nah, kemudian yang keenam, prinsipnya adalah kita harus menjaga kerahasiaan data dari responden kita ya, jadi hanya digunakan untuk kegiatan statistik. Jadi BPS itu kalau menyajikan merilis suatu angka tidak pernah menyajikan angka individu, selalu merupakan angka agregat ya. Angka agregat itu adalah angka perwakilan, misalnya angka kabupaten, angka provinsi, dan angka nasional ya, tidak pernah menyajikan angka secara individu. Kita keep sekali, kita jaga kerahasiaannya. Kemudian yang ketujuh, adanya regulasi dalam kegiatan statistik yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh umum. Ya. Nah, setiap kita melakukan penyelenggaraan kegiatan statistik seperti survei dan sensus, ya, ini kita sosialisasikan ke masyarakat. Dan ujuk-ujuk gitu ya, sudah rilis keluar angkanya seperti ini. Nah, ini dikumpulkan dari mana gitu? Hasilnya dari mana gitu? Masyarakat mengetahui gitu, diam-diam mengumpulin data. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita selalu melakukan sosialisasi ketika kita akan melakukan kegiatan berstatistikan. Sosialisasi yang paling masif tentu saja SP kemarin, gitu ya. Yang 8, kita perlu kerjasama dengan lembaga statistik untuk menjamin sistem yang digunakan konsisten dan efisien. Nah, BPS ini selain bekerja sama antar instansi juga dengan lembaga penelitian seperti LIPI, gitu ya, PENAS gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kita juga bekerja sama dengan kantor statistik yang lain ya, selain dengan UN tentunya di situ. Ya. Setiap ada sistem perstatistikan yang baru itu kita adopsi gitu ya. Kita BPS itu cukup inilah, kalau di Asia, di dunia pun juga begitu ya, di kepemimpinan yang sekarang ini cukup dikenal. Kepala BPS ini sudah bolak-balik menjadi pemimpin kegiatan statistik internasional ya, nggak di Asia doang, malah di dunia gitu, kepala kegiatan apa gitu misalnya ya. Lalu yang 9, semua konsep klasifikasi yang digunakan dalam setiap negara harus konsisten dan efisien dalam semua level pemerintahan. Ya. Nah, konsep selain konsisten dan efisien ini juga harus dibandingkan, bisa dibandingkan secara internasional. Konsep yang digunakan di Indonesia sama dengan konsep yang digunakan di negara lain. Kalau konsepnya sudah sama, metodenya juga sama, itu baru bisa kita bandingkan hasilnya. Lalu yang ke-10, ini kaitannya dengan kerjasama juga, ini mirip-mirip dengan yang nomor 8 tadi, ya, nasional maupun multilateral. Oke. Nah, dari hasil ofisial statistik kependudukan dari rilisnya ini adalah salah satu indikatornya tingkat kemiskinan ya, tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini contohnya angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini ada 3, ada angka partisipasi sekolah murni, ada angka partisipasi sekolah kasar, dan angka partisipasi sekolah raja ya, ada 3. Kemudian angka harapan hidup ya, atau N0. Kemudian tingkat pengangguran, tingkat kelahiran itu berapa jumlah TFR-nya ya, berapa anak rata-rata akan dilahirkan oleh wanita usia reproduksi seperti itu ya. Oke, tadi peranan dan manfaatnya sudah saya sampaikan. Nah, kegiatan official statistik ini antara lain adalah yang pertama adalah sensus penduduk, kemudian Susenas di bidang sosial ya, kemudian Sakernas, Podes, SDKI. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini akan kita dalami lebih lanjut di materi-materi kuliah kita. Untuk SPTK atau survei pengukuran tingkat kebahagiaan dan SPAK, SPAK, mungkin di pertemuan kita nggak mengupas masalah ini. Ya, saya masuk ke sensus penduduk. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, ada pertanyaan mungkin? Oke, nggak ada. Ya. Sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu bukan sensus penduduk itu. Kegiatan sensus BPS itu menyelenggarakan sensus sesuai dengan tupoksinya yang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97. Ada 3 jenis sensus yang diselenggarakan oleh BPS. Sensus penduduk, pertanian, dan sensus ekonomi. Nah, penduduk ini kebetulan jadwalnya di tahun yang akhirannya 0. Ya, jadi baru saja kita melewati sensus penduduk yang ke-7, sensus penduduk tahun 2020. Ya.
Nah, setelah Indonesia merdeka itu kalau dihitung sampai dengan 2020 kemarin sudah 7 kali. Nah, sebelum Indonesia merdeka, lagi zaman Belanda itu juga ada sensus juga dulu, ya. Kalau kita ngeliat dokumen-dokumen atau publikasi zaman dulu. Tapi dulu hanya di Pulau Jawa saja ya sensusnya. Itu ada tuh angka-angka sekitar tahun 48 kalau nggak salah, saya nggak salah ya. Nah, sekarang berkaitan dengan sensus penduduk 2020 ya. Ini adalah sensus penduduk ke-7. Pelaksanaan sensus di tahun 2020 ini punya misi ya. Misinya adalah satu data kependudukan. Jadi setiap sensus itu kita punya apa ya namanya? Slogan atau jargon masing-masing. Ya. Kayak di tahun 2020 ini jargonnya adalah mencatat Indonesia. Di sensus penduduk sebelumnya, jargonnya adalah pastikan Anda dihitung. Ya. Karena apa? Karena esensinya dari sensus tersebut, ya, sensus itu, terutama sensus penduduk itu, tujuannya secara prinsip cuma satu. Ya, ada yang tahu apa? Ini tahu? Iqbal, tahu Bang? Secara prinsip sensus penduduk itu apa? Alhamdulillah tahu Pak, paham Pak. Apa Bang? Sensus penduduk itu kita mendata seluruh informasi dari penduduk di Indonesia Pak. Ya. Esensinya singkat. Ya, di SP sensus penduduk itu satu, kita menghitung stok penduduk yang ada di Indonesia. Ya, kebayang nggak kalau saya sudah ngomong stok penduduk? Seperti macam kayak Indomaret setiap akhir tahun atau Alfamaret, dia kan menghitung stok barang. Ya, barang yang tersisa di akhir tahun ada berapa? Semua dihitung. Demikian pula dengan di sensus penduduk ini, kita menghitung seluruh penduduk yang ada di wilayah NKRI. Ya. Mencatat penduduk, mencatat Indonesia, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, nah dalam rangka mencatat ini kita harus punya satu periode waktu, benar kan? Karena setiap hari pun juga jumlah penduduk kan beda-beda kan. Nah periodenya adalah periode bulan sensus. Pada saat bulan sensus kita bisa menghitung, bisa menyajikan berapakah jumlah penduduk Indonesia. Ya, itu esensinya pertama. Nah, tambahannya seperti Iqbal sampaikan ya, nah, kita selain menghitung jumlah penduduk, kita bisa mendapatkan karakteristik-karakteristiknya, ya, seperti jenis kelaminnya, seperti umurnya, ya, seperti pekerjaannya, dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, dasar pelaksanaan dari SP ya, tentu saja merujuk ke undang-undang tentang statistik yang kita punya. Kemudian ada yang berbeda di SP 2020 ini dibanding dengan SP sebelumnya. Ya, karena visinya adalah mewujudkan satu data kependudukan untuk Indonesia, kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, ya, dengan Dirjen Administrasi Kependudukan. Sehingga dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, ya, yang mengatur tentang administrasi kependudukan pun juga menjadi dasar pelaksanaan SP kita. Kemudian juga berdasarkan dari referensi dari UN Recommendation tahun 2017 ya, di mana setiap negara wajib menyelenggarakan sensus penduduk. Jadi di sini ada acuan baru ya, UN Recommendation di tahun 2017 tentang penyelenggaraan sensus, termasuk penyelenggaraan sensus secara online. Kemudian ada penguatan dari peraturan Presiden tentang satu data Indonesia nomor 39 tahun 2019, ini masih hangat banget nih. Kemudian Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik (IAP). Ya, oke. Nah, tadi tujuan sensus penduduk ya. Nah, tadi kalau saya bilang esensinya kan menghitung stok penduduk. Nah, kalau tujuannya secara umum dia menghitung jumlah penduduk, komposisinya, distribusinya, dan karakteristiknya. Ya. Nah, kemudian menyediakan parameter demografi dari hasil penduduk. Kita bisa menghitung berapa tingkat fertilitas, mortalitas, dan angka perpindahannya. Ya.
Nah, sensus penduduk ini juga kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun proyeksi penduduk dan untuk memenuhi beberapa indikator SDGs. Nah, perubahan mendasar dari metode sensus penduduk di tahun 2020 ini adalah kita menggunakan metode kombinasi. Ya. Kemudian mode pengumpulan datanya adalah dengan dua cara, dengan cara online dan wawancara langsung. Ya. Dengan cara online. Online ini berarti penduduk yang mengisi langsung sensusnya. Nah, mungkin kalian sudah terlibat di SP kemarin, sudah mengisi secara online sendiri kah? Waktu sensus penduduk kemarin? Sudah merasakan kah? Paling nggak biar ini nih dapat feel-nya gitu tentang SP. Ya, Zahra kemarin ngisi online sendiri? Oh ya, oke. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang metode kombinasi. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian kombinasi di sini? Kayak roti di Indomaret kan ada roti kombinasi, itu ada yang rasa pisang sama coklat gitu. Nah, kalau kombinasinya SP kayak gimana nih? Gimana, Raffi? Mungkin Raffi bisa memberikan pencerahan kepada kami di sini. Kalau saya tahu apa Pak, gabungan pakai apa? Pakai data dari Dukcapil juga Pak. Pakai data dari Dukcapil. Nah, dibilang kan metode kombinasi ya baru dipakai di SP penduduk 2020 ini. Kalau metode sebelumnya kayak apa sih, Vi? Kira-kira, Vi? Tahu nggak, Vi? Kurang tahu Pak, dulu masih 10 tahun Pak umur. Masih 10 tahun ya? Aduh, 10 tahun tuh masih lucu-lucunya, Vi ya. Oke, mungkin ada yang bisa bantu saya. Mutia, gimana menurut Mutia? Sekarang pakai kombinasi, tadi kombinasi yang Raffi bilang itu kita pakai data dari Dirjen Administratif Kependudukan. Kalau sebelumnya bukan kombinasi gimana, Mutia? Mungkin kalau yang 2010 tuh nggak pakai yang dari Dukcapil itu Pak. Berarti hasil dari sensus itu sendiri. Hasil dari sensus itu sendiri. Ya, jadi caranya gimana waktu itu, Mutia? Kira-kira kebayang nggak dari hasil sensus itu sendiri? Mungkin dari hasil sensusnya itu Pak, dari hasil wawancara itu. Hasil wawancara itu. Jadi gini ya, singkatnya kalau saya bisa memberikan penjelasan ya. Nah, dulu sebelum kita kerjasama dengan Dukcapil di sensus-sensus itu, kita datang ke rumah-rumah. Sensus itu kan mendata door to door, benar nggak? Ya kan? Kita menggunakan kuesioner. Istilahnya kegiatan itu pertama dinamakan kegiatan listing. Ya, petugas sensus sudah mempunyai wilayah kerja masing-masing yang diberi nama blok sensus. Ya, sudah pernah mendengar istilah blok sensus kan ya? Sudah kan ya? Ya, blok sensus adalah wilayah kerja petugas sensus. Jadi blok sensus itu biasanya sekarang disetarakan dengan satuan lingkungan setempat. Jadi misalnya blok sensus 001 itu berada di wilayah misalnya RT 01 atau dusun A atau Banjar A, seperti itu. Nah, pada saat turun ke lapangan, ya petugas sensus ini membawa kuesioner. Kuesioner ini masih kosong, nggak ada isinya. Ya, dia datang ke RT 12 misalnya, datang ke RT 12, mendatangi rumah pertama yang terletak di ujung barat daya. Nah, itu sudah diatur itu. Datang ke suatu RT, mulainya dari mana nih? Harus diatur apa enggak kira-kira? Apa suka-suka kita? Datang ke rumah yang, wah yang cakep dulu nih anaknya. Wah, datang ke rumah yang kelihatannya nih pohon rambutannya lagi berbuah nih gitu. Datangnya secara acak. Nah, kalau didatangi secara acak suka-suka gitu akan terjadi proses yang random kan. Jadi ada kejadian terlewat sangat besar sekali. Betul apa enggak? Ya kan? Jadi kita sudah diatur pada saat mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain, diusahakan dimulai dari rumah yang berada di ujung barat daya. Ya, diselesaikan secara zigzag gitu ya, diselesaikan satu
segmen, istilahnya segmen ya, wilayahnya. Segmen itu adalah suatu wilayah yang punya batas yang jelas, misalnya batasnya berupa jalan besar atau berupa kali gitu ya. Jadi ada satu area diselesaikan itu baru pindah ke segmen berikutnya. Nah, pada saat mendatangi dengan kuesioner itu isinya kosong. Sama sekali. Jadi di RT 12 itu belum ada siapa-siapa aja orang-orangnya. Datang ke rumahnya Raffi di situ, kita data di situ. Pak Raffi yang sini yang tinggal di sini siapa aja, catat namanya Pak Raffi, Bu Raffi, kemudian Raffi 1, Raffi 2, Raffi 3. Ini anaknya Raffi namanya Raffi 1, Raffi 2, Raffi 3. Dari rumahnya Raffi pindah ke rumahnya Firda. Jebret di sebelahnya. Itu nyampe ke rumah Firda, Firda tinggal sendiri aja di situ. Ya. Dia tinggal di situ, orang tuanya tinggal di provinsi yang lain. Kita catat Firda di situ. Dari rumah Firda kita pindah lagi ke Aulia. Ya, jadi daftar yang kosong itu sampai terisi penuh, isinya apa? Isinya jumlah orang-orang dan karakteristik orang-orang di dalam satu RT tersebut, RT 12 tersebut. Jadi prosesnya seperti itu. Kita dapat data dari RT 12, kita dapat data dari RT 13, dapat dari data RT 14, itu baru dari satu desa, nanti dikumpulin tuh dapat semua. Satu desa dapat semua, dikumpulin satu kecamatan juga dapat semua, dari kecamatan dikumpulin dapat satu kabupaten, kabupaten dikumpulin dapat satu provinsi, provinsi dikumpulin dapat angka Indonesia. Prosesnya adalah seperti itu, ya. Jadi benar-benar tuh kita cari itu penduduk tinggalnya di mana. Nah, pada saat sensus ini nggak cuma sesuai dengan prinsipnya ya, menghitung stok penduduk, menghitung semua penduduk tanpa terkecuali. Nah, penduduk ini kita tahu, ya nggak semua punya tempat tinggal, nggak semuanya punya rumah, betul nggak? Nah, mereka yang tunawisma, ya, tunawisma, gelandangan dan segala macam, ya. Mereka yang kayak suku-suku di Jambi ya, suku anak dalam tuh kayak gitu. Kalau suku Bajo gitu ya, kayak di Sulawesi gitu ya. Nah, itu kan punya tempat tinggal khusus ya. Kayak suku Jambi kan tinggalnya di hutan di tengah-tengah. Apakah itu kita data juga? Ya. Tanpa terkecuali kita data juga, ya. Semua orang kita data, tapi pendataannya berbeda. Pendataan di tempat, di penduduk yang punya rumah dan di tempat penduduk yang tidak punya rumah. Kayak gitu. Ya, jadi dulu prosesnya seperti itu. Nah, sekarang metode kombinasi. Nah, kalau metode kombinasi ini kita datang ke rumah-rumah, kita datang ke suatu area blok sensus, kita nggak bawa kuesioner kosong. Gitu. Ya, jadi kita sudah bawa kuesioner yang sudah ada isinya di RT itu siapa aja yang tinggal. Ya, jadi kita tinggal memverifikasi, mengonfirmasi ke Pak RT dan ke penduduk sekitar. Ya, datang ke RT 12. RT 12 ini tempat tinggalnya Konita. Kita tanya ke Pak RT, Pak, ini Konita masih ada di sini apa enggak? Ini suaminya Konita, Pak ini masih ada apa enggak? Ini anak-anaknya Konita masih ada apa enggak? Oh, masih. Kemudian di daftar itu ada nama Rizka. Kita tanya sama Pak RT kita, Pak RT, ini Rizka ada nggak di sini? Gitu kan? Rizka yang mana ya? Pak RT bilang kayak gitu kan? Wah, saya nggak kenal nih yang namanya Rizka yang ada di sini gitu. Nah, kalau Pak RT-nya nggak kenal itu kita turun ke lapangan tuh, ya. Ya ternyata di wilayah Pak RT itu banyak kontrakan. Kontrakan itu kan kayak banyak kos-kosan gitu, misalnya kayak macam di STS kan pada nggak lapor, jadi Pak RT-nya nggak update. Oh, ternyata Rizka ada di situ. Jadi kebayang ya modelnya ya, kita menggunakan ke lapangannya itu sudah ada daftar penduduknya. Daftar penduduknya itu sumbernya dari Dirjen Administrasi Kependudukan. Itu yang kita verifikasi. Ya, dari daftar itu kita bisa menghapus dan juga bisa menambah penduduk-penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Gitu ya, maksudnya kombinasi ya. Paham ya? Oke? Ada pertanyaan dulu nggak prinsipnya yang kayak gitu? Jelas ya? Saya Pak sedikit mungkin Pak. Ya. Kalau yang di misalnya kayak panti asuhan gitu Pak, sistemnya gimana Pak? Oke. Yang di panti asuhan. Dulu gini aja dulu ya. Nanti saya akan lari ke sana. Cara pencatatannya di slide berikutnya biar kita sistematis jelaskannya ya. Baik Pak. Oke, yang tadi itu ya. Perbedaan kombinasinya dulu. Key-nya dari saya. Ada pertanyaan nggak dengan yang metode yang dulu? Oke ya. Saya lanjut.
Nah, ini tadi ya manfaat hasil sensus penduduk ya. Ya, pertama untuk evaluasi pembangunan, dia buat membuat RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah, dan untuk memenuhi indikator SDGs. Nah, ini kita bisa pakai indikator tersebut untuk perencanaan di berbagai bidang ya, untuk memenuhi kebutuhan kualitas perumahan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, pelaksanaan SP 2020 ya. Siapa yang menjadi objeknya? Objeknya adalah WNI dan WNA ya. WNA di sini ada aturannya yang telah dan akan tinggal selama minimal 1 tahun. Ya, mungkin bagi kalian ini konsep penduduk ada yang sudah melekat memakai konsep 6 bulan. Benar? Sebelumnya pemahaman yang dibilang penduduk itu adalah mereka yang tinggal pada suatu wilayah minimal 6 bulan atau kurang dari 6 bulan berniat menetap. Seperti itu. Ada yang punya pemahaman seperti itu nggak sebelumnya? Konsep penduduk berdasarkan konsep tinggal 6 bulan. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini adalah titik perubahan konsep kita di sensus penduduk ini. Kita menggeser referensi 6 bulan menjadi 1 tahun. Ya. Disebut penduduk di wilayah tersebut jika dia sudah tinggal minimal 1 tahun atau tinggalnya belum dari 1 tahun tapi sudah berniat tinggal di situ selama 1 tahun. Ya. Metodenya, ini metodenya sensus kombinasi, tadi sudah digambarkan, waktunya dibagi 2, ada waktu buat pendataan online, dan ada waktu buat, bukan pendataan online, ini pendataan mandiri, kemudian ada pendataan lapangan di bulan September. Di mana di seluruh wilayah Indonesia, termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri. Oke, selain di Indonesia, ini sini ada catatannya, perwakilan RI yang ada di luar negeri. Ini maksudnya adalah kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri, ya. Kayak kedubes RI di Amerika misalnya. Nah, kedubes RI itu merupakan wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Jadi sebatas pagar halamannya itu walaupun berada di Amerika itu bukan ranahnya Amerika, tapi ranahnya Indonesia. Ya, jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke wilayah teritorial Indonesia. Nah, mereka yang tinggal di kedutaan ya atau biasa kita sebut diplomat itu ya. Itu kita cakup sebagai penduduk Indonesia. Ya. Di sini penekanannya ya, perwakilan RI yang ada di luar negeri, teritorial beserta keluarganya. Ya, diplomat itu kan tinggal dengan keluarga juga. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau kasusnya ini kan bicara di luar negeri ya. Misalnya Zahra nih, Zahra ternyata sekarang lagi tugas belajar di Belanda nih pada saat sensus penduduk. Ya. Zahra kita hitung nggak sebagai penduduk Indonesia? Zahra dihitung nggak Zahra? Nah, kalau Zahra kan sekolah nih ya, ngambil S2. Paling nggak kan lebih dari 1 tahun gitu. Kamu termasuk bagian orang-orang yang dihitung nggak sebagai penduduk Indonesia yang ada di luar negeri? Dihitung ya, walaupun tinggal di sana sudah 2 tahun gitu ya. Kalau menurut Iqbal gimana, Bal? Zahra dihitung apa enggak, Bal? Kurang lebih dihitung juga, Pak. Kan mendata WNI yang ada di luar, yang lagi belajar gitu, Pak. Dihitung nggak dia? Iya, Pak. Kurang lebih sih dihitung gitu, Pak. Dihitung sebagai orang Indonesia juga? Iya, Pak. Tapi yang bertempat tinggal di luar negeri dalam tujuan untuk menempuh pendidikan, Pak. Kan dia nggak selamanya tinggal di sana, Pak. Nanti kan pulang lagi. Kurang lebih. Walaupun sudah 2 tahun atau lebih ya. Ya, jadi gini saudara-saudara ya. Untuk kasus tugas belajar yang sekolah di luar negeri lebih daripada 1 tahun itu nggak kita hitung sebagai penduduk Indonesia. Yang kita hitung orang-orang yang ada di luar negeri itu hanya diplomat saja. Mereka yang bekerja di kedutaan dan tinggal di dalam kedutaan. Mereka beserta keluarga. Ya. Ketika kita ke luar negeri
dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, kebetulan ada kegiatan sensus, itu kita keluarkan dari penduduk Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian pengumpulan datanya ada berbagai moda, ada online, kemudian ada doku, dan ada wawancara dengan kuesioner. Nah, ini konsep penduduknya ya. Nah, konsep penduduknya ini, ya, dia dihitung sebagai penduduk jika dia benar-benar tinggal di wilayah SLS tersebut selama 1 tahun atau lebih, atau bertujuan untuk menetap lebih dari 1 tahun. Ya, ketika kita tanyakan Zahra tadi di rumah ibunya, siapa aja yang tinggal di sini, gitu kan? Wah, orang tuanya Zahra 2, dicatat adiknya Zahra 1, ibunya menyebutkan Zahra, gitu, sama Zahra. Begitu kita konfirmasi ulang, adiknya mana? Oh, tuh lagi sekolah, gitu, belum pulang, terus yang baru pulang. Begitu ditanya Zahra, Zahranya mana? Zahra lagi sekolah juga. Kapan pulangnya? Oh, dia mah lama. Dia lagi sekolah di Belanda. Sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun. Nah, walaupun orang tuanya menyebutkan, gitu ya, Zahra tinggal di situ, terus kita coret. Ya, dia tidak tercatat sebagai penduduk Indonesia. Karena dia tidak tinggal di rumah itu, di tempat itu, sudah lebih dari 1 tahun. Gitu ya. Nggak ada di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun. Ya. Kecuali kalau Zahra sekolahnya bukan di Belanda, sekolahnya di Jakarta nih. Nah, Zahra ini nggak dicatat di rumah ibunya, tapi dicatat di Jakarta. Dia nggak hilang, masih dicatat. Tapi kalau sudah ke luar negeri dia tinggalnya, dia akan hilang dicatat sebagai penduduk Indonesia. Ya. Kemudian tadi penduduk ini kan nggak pandang warga negara, ya, baik WNI maupun WNA. Si WNA pun, ya, dia jelas-jelas bukan orang Indonesia. Kalau dia tinggal di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun, itu kita catat sebagai penduduk Indonesia. Nah, Zahra, jika di Belanda ada sensus penduduk, dan sensus penduduk memakai konsep penduduk yang sama, Zahra akan dicatat sebagai penduduk di Belanda. Karena dia sudah tinggal di Belanda lebih dari 1 tahun. Sampai di sini, paham mengenai penekanan konsep yang kita pakai? Ya, gimana Zahra? Mantap ya? Ya, insya Allah Zahra nanti cita-citanya tercapai ya, sekolah di Belanda. Amin. Ya. Oke, berikutnya kita pakai konsep KK juga ya, karena mengadopsi dari Adminduk. Adminduk kan dasarnya dia dari KTP dan KK ya. Jadi daftar penduduk yang kita bawa ke lapangan itu merupakan penuangan dari KK sebetulnya ya, dari kartu keluarga. Tuangkan di situ jumlah kakaknya yang tercatat di dalam RT tersebut. Itu yang kita konfirmasi. Ya. Berikutnya. Ya. Nah, penduduk. Penduduk ini kalau kita lihat di sini, ya, ada penduduk yang bekerja, kemudian ada yang sekolah. Ya. Penduduk yang bekerja dan bersekolah ini, kalau kita lihat dari sifat pekerjaannya dulu, ya, yang bekerja ini ada yang pulang pergi tiap hari ke rumahnya, ya. Tapi ada yang pulang pergi tidak secara reguler ke rumahnya, ya. Bisa 1 minggu sekali, ataupun bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tentu saja untuk mereka yang pulang pergi tiap hari akan dicatat oleh petugas sensus sebagai bertempat tinggal di rumah keluarganya. Nah, sekarang kasus yang di atas ini. Ya, saya kepala rumah tangga. Anak saya, istri dan anak-anak saya tinggal di Bogor. Kebetulan saya tinggal di Bandung. Saya bekerja di Bandung. Ya, maksudnya saya bekerja di Bandung. Karena Bandung dekat, saya pulang ke Bogor seminggu sekali. Ya, ini posisi saya adalah kepala rumah tangga. Di mana saya dicatat ketika petugas sensus datang, ya, karena saya minimal 1 minggu sekali pulang ke Bogor, setiap 1 minggu saya pulang ke Bogor, saya didata oleh petugas sensus di rumah istri dan anak-anak saya, dicatatnya di Bogor.
Tapi bila mana ya tempat kerja saya ternyata nggak di Bandung, saya di Surabaya, jadi saya nggak bisa pulang seminggu sekali. Ya, jadi saya pulang sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Nah, saya nggak dicatat di Bogor walaupun saya kepala rumah tangga. Karena kepulangannya itu tidak rutin seminggu sekali, saya akan dicatat di Surabaya, ya tempat tinggal saya saat bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, itu untuk kasus yang bekerja. Kasus yang kedua yang sekolah dibagi. Yang kurang dari SMA, yang pendidikannya SMA, SMP, SD dan lain-lain, dan pendidikannya kuliah di universitas. Nah, bagi mereka tadi pertanyaan dari siapa ya? Nah, yang kurang dari SMA. Nah, kita tahu ada kayak yang anak-anak muslim itu kan SMP atau SMA-nya di pesantren, ya, bukan tinggal bersama keluarganya, ya, tinggal di boarding gitu ya, di asrama di pesantren. Tuh. Nah, ini ada perubahan konsep dibandingkan SP sebelumnya. Nah, untuk anak-anak yang tingkat pendidikannya SMA ke bawah, ya, seperti tinggal di suatu asrama atau di pesantren, ya, kalau SP dulu itu dicatat di pesantrennya, jadi dicatat sebagai penduduk di mana pesantren itu berada. Nah, kalau sekarang enggak, ya, mereka dicatat di rumah orang tuanya. Yang nyatat siapa? Yang nyatat petugas sensusnya, ya, bukan dicatat di pesantren sana. Ya, ada perbedaan di sini. Karena ini mengacu ke konsep UN yang baru, ada konsep di situ bahwa anak yang bersekolah SMA ke bawah itu masih menjadi tanggungan orang tuanya. Ya. Jadi harus didata di rumah orang tuanya. Nah, yang kedua untuk anak kuliah, ya, anak kuliah seperti kalian ini, ya, tinggal di Jakarta. Nah, itu akan dicatat di Jakarta. Ada petugas sensusnya, bukan tinggal di orang tuanya. Atau kasus yang lain lagi, ya, kalau ini kan kejauhan ya antara Pontianak dengan Jakarta gitu misalnya. Atau misalnya orang tuanya tinggal di Bekasi, dia ngekos di kebun sayur, ya, seminggu sekali pulang, ya, seminggu sekali pulang ke rumah ibunya. Nah, itu akan dicatat di mana? Di Bekasi apa di kebun sayur? Kalau kasusnya kayak begitu. Nih, Konita tinggalnya di Bekasi, orang tuanya, ya, kosnya di kebun sayur. Ya, karena Bekasi Jakarta dekat ya, rajin dia pulang. Jangankan seminggu sekali, kadang-kadang 3 hari sekali, begitu duitnya habis dia pulang ke ibunya. Petugas sensus datang ke rumah ibunya. Konita mau dicatat di mana nih? Di Bekasi apa di kos-kosannya di kebun sayur? Di Bekasi, Pak. Nah, di Bekasi. Kenapa di Bekasi, Konita? Enggak deh, Pak, di kebun sayur karena tempat tinggal saat studi. Iya. Ya gitu, Konita. Walaupun Tapi kan dekat ya. pulang secara Ini jadi reguler, Pak. Nah, ya. Jadi di kegiatan pendataan kita ada pengecualian perlakuan yang berbeda antara kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga. Nah, posisi Konita sebagai apa? Kepala rumah tangga apa anggota rumah tangga? Anggota rumah tangga. Nah, jadi kita punya konsensus. Ketika dia statusnya adalah anggota rumah tangga yang sebagai anak tadi, ya, walaupun pulangnya 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali, dia dicatat di tempat kosnya. Beda halnya perlakuan dengan tadi bapaknya yang saya sebagai kepala rumah tangga. Karena Konita ini sudah dianggap sebagai kepala rumah tangga sendiri di kebun sayur, di tempat tinggal kos-kosannya, kayak gitu. Ya, jadi sifatnya kayak begitu. Oke ya. Nggak ada yang dari Bekasi di sini ya? Nggak ada ya, jauh semua tadi saya udah absen. Lalu Bekasi itu merupakan wilayah yang paling jauh karena dia sudah berada di planet lain. Oke, itu ya bedanya di situ. Nah, kemudian di sini ada catatannya di sini ya.
bekerja dan bertempat tinggal tidak tetap. Contoh, pekerja pertanian yang tinggal di ladang, supir yang tinggal di terminal, atau pekerja bangunan yang tinggal di proyek. Jika pulang secara periodik kurang dari 1 tahun dicatat bersama keluarganya. Ya, nah kan kita tahu nih di sini ya, pekerja-pekerja bangunan-bangunan infrastruktur di Jakarta itu ya, bangun tol dan segala macam. Itu pekerjaannya kan tinggal di bedeng-bedeng itu ya. Ya kan? Tinggal di bedeng-bedeng, bukan tinggal di rumah tangga biasa. Nah itu tetap kita hitung sebagai penduduk, cuma dicatatnya di mana? Apakah penduduk di Jakarta, apa penduduk di kampungnya gitu. Kalau mencatat penduduk di Jakarta, bedeng-bedeng itu kira-kira disamperin nggak sama petugas kita? Di rumah tangga biasa. Ya tetap disamperin juga. Jadi selain kita membentuk petugas-petugas yang mencacah dari rumah ke rumah, kita membentuk petugas yang kita masukkan ke dalam namanya tim TF, tim task force gitu ya. Tim task force itu akan mendata penduduk yang bertempat tinggal bukan di rumah. Ya, seperti di bedeng, tunawisma itu tadi gitu ya, termasuk juga masyarakat seperti suku-suku anak dalam, suku Baduy gitu ya, itu akan didata oleh petugas task force. Ya. Nah, petugas task force ini juga termasuk tugasnya mendata di pesantren. Ya. Nah, di sini ada ketentuannya, jika kurang dari 18 tahun dicatat di rumah keluarganya, didata oleh petugas sensus. Jika usianya lebih dari 18 tahun dicatat di pesantren. Ya. Jadi di sini ada contoh yang mengacu ke pesantren yang non ijazah. Ya, bukan pesantren itu ada 2 ya, ada pesantren Al-Quran yang kurikulumnya tidak mengikuti kurikulum Diknas, ada pesantren yang mengikuti kurikulum Diknas. Gitu. Nah, ini untuk pesantren yang non ijazah kita lihat dari batasan umurnya di sini. Tapi kalau mengacu ke kurikulum Diknas gitu ya, ya walaupun umurnya lebih dari 18 dan masih SMA, dia akan didata di rumah keluarga kalian. Oke, kemudian penduduk yang tinggal di luar SLS tempat tinggal lain seperti pasien rumah sakit, ya, pasien rumah sakit jiwa. Nah, orang gila kita catat juga apa enggak? Kita catat tanpa terkecuali. Anak baru lahir, orang sakit, orang gila, orang yang ditahan di rumah tahanan, itu dicatat semua sebagai penduduk Indonesia. Nah, sekarang bagaimana metode pencatatannya? Nah, untuk pasien-pasien ini, pasien di RSJ, kemudian orang-orang tua yang tinggal di panti jompo, di panti asuhan, gitu ya. Kita lihat di sini, masa tinggalnya di sana sudah berapa lama? Kalau sudah 1 tahun atau lebih, ya, dia akan dicatat di rumah sakit tersebut. Ya, rumah sakit itu berada di wilayah yang mana akan tercatat sebagai penduduk wilayah tersebut. Yang mendata siapa? Yang mendata petugas task force, ya, tim task force. Tim task force ini dibentuk oleh kabupaten. Ya, anggotanya bisa kombinasi, bisa pegawai gabungan dari pegawai BPS bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, gitu ya, kayak dinas sosial juga dilibatkan di situ. Kemudian jika tinggalnya kurang dari 1 tahun, ya sudah sakit kurang lebih baru berapa bulan gitu ya, itu akan tetap dicatat di rumah keluarganya ya, yang data adalah petugas sensus. Nah begitu juga nih napi yang tinggal di lembaga pemasyarakatan atau yang di penjara. Nah kita lihat dari vonisnya. Kalau vonisnya itu lebih dari 1 tahun, dia otomatis akan dicatat di penjara ya, di pusat penahanan tersebut. Yang mendata siapa? Mendata tugas task force, ya, petugas task force. Nah, kalau vonisnya kurang dari 1 tahun, ya, dia akan dicatat di rumah keluarganya, ya, didata oleh petugas sensus. Nah, ketika petugas sensus datang ke rumah Pak Bu X misalnya, Bu, suaminya mana? Oh, suami saya lagi ada masalah, dia lagi ditahan di lembaga pemasyarakatan. Kita tanya, oh, lagi ditahan ya Bu, sudah berapa lama? Ya sudah lama juga sih, sudah putusan pengadilan apa belum? Oh sudah, vonisnya sudah dikeluarkan di sana. Berapa bulan vonisnya? Vonisnya cuma 7 bulan, gitu. Karena dia mencopet saja, misalnya seperti itu. Nah itu kita catat di rumahnya. Tapi ketika jawaban ibunya vonisnya, misalnya dia divonis 3 tahun, walaupun baru 2 bulan atau 4 bulan ada di rutan sana, itu kita keluarkan dari rumahnya, akan didata di sana. Ya. Nah, selain lapas ada juga rumah tahanan. Nah, rumah tahanan ini ya bentuknya seperti rumah lah ya. Namanya bukan berupa LP. Kalau mau lihat LP yang paling dekat di kampus itu adalah LP Cipinang, ya, LP besar. Kalau rumah tahanan itu adanya kalau di Jakarta ada di sekitar kawasan Percetakan Negara di Pramuka. Oke.
Oke, sekarang kita bicara mengenai tentara ya, Tentara Nasional Indonesia dan Korps Diplomatik dan Keluarga. Nah, tentara ini kan sering kali mengalami penugasan ya. Ada yang menjadi anggota misi perdamaian PBB di luar negeri, gitu ya. Ada yang menjadi bukan terlibat di misi perdamaian PBB, tapi ditugaskan di suatu provinsi, tinggal di barak-barak juga ada seperti itu. Nah, kalau TNI yang tinggal di luar negeri itu dilihat dari referensinya juga ya. Kalau penugasan sebagai anggota misi perdamaiannya kurang dari 1 tahun, dia akan didata di Indonesia, didata di rumah keluarganya. Tapi jika dia didata dia tugasnya lebih dari 1 tahun, ya dia akan tercatat sebagai penduduk Indonesia juga. Jadi perlakuannya disamakan dengan diplomat Indonesia yang bekerja di kedutaan. Ya, dia akan dicatat sebagai penduduk Indonesia juga, yang tercatat tinggal di wilayah kedutaan Australia gitu misalnya. Nah, kemudian ada tentara, tadi ada 2 ya yang ikuti misi perdamaian PBB, ada yang tinggal di barak militer. Contoh barak itu kalau di Jakarta itu ada di daerah Condet di Cililitan, gitu ya. Di situ ada tentara-tentara yang dikemkan ya. Kemkan itu juga lama, bisa 1-2 tahun, nanti ada penugasan pindah ke provinsi anu, membantu kegiatan anu gitu, dan lain-lain kayak gitu. Nah itu dicatat di mana? Itu akan dicatat di baraknya, didata oleh petugas task force. Kemudian WNA, bagaimana pencatatan WNA? Nah WNA ada 2 nih, ada WNA yang sebagai korps diplomatik atau tentara asing, ya diplomat asing. Ada juga WNA yang dia pekerja asing atau turis asing. Nah, kalau dia statusnya adalah diplomat asing atau tentara asing, ya, walaupun tinggal di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun, dia tidak kita catat. Ya, seperti halnya dengan penduduk Indonesia, diplomat Indonesia yang tinggal di sana, ya itu kan masih dalam catat sebagai penduduk RI. Nah, kalau WNA, diplomat asing tinggal di Indonesia lebih dari 1 tahun, kebalikannya, ini nggak akan kita catat sebagai penduduk Indonesia. Karena dia punya tempat tinggal atau wilayah teritorial sendiri di Indonesia. Nah, kalau dia pekerja asing, ya atau turis dan lain-lain, kita lihat dari masa tinggalnya. Jika tinggal lebih dari 1 tahun dicatat di Indonesia, jika kurang dari 1 tahun tapi berniat menetap, dicatat oleh petugasnya itu sebagai penduduk Indonesia. Tapi kalau tinggal kurang dari 1 tahun tidak bermaksud menetap, misalnya dia bekerja di Indonesia hanya sebagai konsultan gitu ya, misalnya konsultan di kantor perdagangan selama 3 bulan atau 6 bulan, kemudian ada sensus berlangsung di situ, dia nggak dicatat sebagai penduduk Indonesia. Oke, terkait dengan pencatatan penduduk ini, tadi yang nanya siapa ya? Saya lupa jadinya tadi. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Zul ya, tadi Zul. Gimana Zul? Jelas Zul? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Oke, berikutnya proses bisnis SP 2020. Proses bisnis bisa diartikan sebagai tata kelola ya. Ada 7 proses bisnis dalam SP 2020. Dari proses yang pertama, probis pertama adalah proses koordinasi dan konsolidasi. Nah, tahapan ini adalah tahapan penting karena kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Melakukan koordinasi dengan Dirjen Administrasi Kependudukan. Ya, dalam rangka apa? Kita meminta datanya mereka untuk kita jadikan sebagai base pendataan kita. Ya, base dituangkan di dalam daftar penduduk yang akan kita kunjungi ke setiap-tiap RT atau SRS. Nah, setelah kita mendapatkan data dari mereka, data itu nggak bisa langsung kita pakai, ya harus kita siapkan terlebih dahulu, ya namanya proses penyiapan basis dasar. Nah, proses pertama adalah kita melakukan konversi kode wilayahnya. Jadi ternyata kode wilayah yang dipakai oleh Kemendagri berbeda dengan kode wilayah yang dipakai oleh BPS. Nah, maksudnya kode wilayah ngerti apa enggak ya? Kita punya kode-kode tersendiri untuk wilayah, seperti kode provinsi. Nah, kode provinsi untuk Provinsi Kalimantan Barat berapa? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi kita sudah punya identifikasi setiap provinsi itu kita kasih kode. Ya, saudara-saudara, gunanya buat apa? Gunanya untuk memudahkan kita dalam proses pengolahan. Ya. Nah, kita kasih kode itu, mulai dari Aceh, Provinsi Aceh kita kasih kode 11. Habis Aceh, apa dekatnya Aceh? Sumatera Utara 12, Sumatera Barat 13, Riau 14, 15 Jambi.
16 Sumsel, 17 Bengkulu, 18 Lampung, 19 Bangka Belitung, 21 Kepri. Yang tinggal di DKI Jakarta dapat kode baru lagi 31, Jawa Barat 32, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ada kode provinsi, ada kode kabupaten. Nah, tiap kabupaten bermulai dari kepala 001. Nah, kita tahu ya, kayak di Lampung itu dan di Kalimantan Barat itu ada kota madya, ada kabupaten, ya kan? Nah, untuk kabupaten dimulai dari angka 0, 01, 02, 03 dan seterusnya. Kayak Pontianak itu bentuknya berupa kota kan? Begitu juga dengan Mataram. Mataram kota juga kan? Dia akan mendapatkan kode yang depannya angka 7. Ya, jadi kalau dia berupa kota akan mendapatkan kode berupa 7, 71, 72, 73 gitu. Kalau DKI Jakarta itu kodenya berupa 7 semua karena bentuknya berupa kota semua. Gitu. Kemudian kode kecamatan. Nah, kita juga punya kode kecamatan. Kode kecamatan dimulai dari 010, 020, 030, 040. Jadi 3 digit. Nah, nanti kalau ada kecamatan yang pecahan dari kecamatan 020, pecahnya menjadi 021 dan seterusnya. Kemudian ada kode desa 3 digit. Ya, kode desa 3 digit dimulai dari 001 sampai dan seterusnya. Desa yang paling banyak itu ada di Aceh. Ya. Di Aceh itu dalam satu kecamatan itu bisa lebih dari 60 desa. Seperti itu. Nah, kode yang kita pergunakan dengan kodenya Kemendagri berbeda. Ya, tadi misalnya kalau Aceh kita pakai kode 11, mungkin Kemendagri nggak pakai kode 11, pakai kode yang lain. Tadi kita sudah sepakat bahwa kode kecepatan versi BPS 3 digit dan kode desanya 3 digit. Nah, ternyata Kemendagri nggak. Dia kode provinsinya 2 digit, kode kabupatennya 2 digit, kode kecamatannya cuma 2 digit, kode desanya 4 digit. Nah, itu kan jadi permasalahan sendiri kan, betul nggak? Nah, itu harus kita konversi dengan kode yang dipakai oleh BPS. Jadi gitu ceritanya. Yang penyiapan data dasar. Kemudian yang ketiga ada tahapan melakukan sensus penduduk online ya. Ini pendataan mandiri. Ya, alhamdulillah ini lebih kita punya target nggak muluk-muluk sih dalam rangka melakukan pendataan mandiri ini. Tujuannya apa sih kita melakukan pendataan online? Ada yang tahu apa enggak? Kira-kira. Kenapa kita melakukan pendataan online? Enggak door to door aja, datangi ke semua rumah. Bagaimana menurut Ibu Mensos? Bu Risma? Pendataan online, kenapa kita lakukan? Biar apa sih? Biar memudahkan pendataan, Pak. Soalnya kalau misalnya pakai kertas semua kan nanti ditakutkannya apa ya? Lupa mau ngomong apa. Menurut saya biar lebih mudah aja sih, Pak, kalau pakai online gitu. Jadi nanti tinggal yang pakai kertas itu tinggal daerah-daerah yang belum terjangkau sama internet gitu, Pak. Ya, makasih. Meli, menurut Meli gimana? Meli Guslow, silakan Meli Guslow. Meli, suaranya belum di open mic. Ya, Pak. Ya. Menurut Meli? Meli, mic-nya belum dihidupkan, Meli. Meli, mic-nya di open dulu. Meli, mic-nya dihidupkan. Itu masih mute. Suara Meli nggak kedengeran. Halo, ada yang bisa mendengar suara Meli? Oke, saya beralih ke Berta. Berta, gimana menurut Berta? Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya Pak, soalnya tadi jaringannya lagi buruk Pak, jadi nggak kedengaran. Oke, gini Berta, kita menggunakan di SP ini pertama kalinya secara online. Ya,
sensus penduduk secara online. Kenapa kita menggunakan itu, Beta? Menurut saya kita menggunakan sensus penduduk online itu supaya tingkat efisien dan kecepatannya itu tuh lebih baik, karena seperti yang kita tahu ya Pak, ini apalagi di kota-kota besar itu banyak kan orang-orang tuh memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga kalau secara offline misalnya kita bertemu dengan orang-orang itu kan susah karena pekerjaan mereka. Jadi kalau menurut saya menggunakan sensus penduduk online lebih baik sih Pak, karena walaupun orang itu sibuk tetapi mereka bisa mengisi sensus penduduk di tempat kerja mereka dan dimanapun mereka berada. Begitu Pak. Terima kasih. Jawabannya. Makasih Bu Risma dan Bu Berta, jawabannya saling melengkapi ya. Yang pertama dari sisi petugas memang benar akan memudahkan proses pendataan kita. Yang kedua intinya adalah gini ya. Responden itu terutama untuk yang tinggal di kota-kota besar yang seperti Berta bilang itu ya, itu tingkat penolakannya tinggi, didatangi bolak-balik, apalagi di zaman sekarang ya, kita merasakan sendiri nanti ya. Datang ke rumah, ada orang asing datang berkunjung ke rumah kita ya, kayak kita pernah mengalami di Jakarta kan, bawahnya curiga, apalagi nanya macam-macam, apalagi masyarakat semakin kritis. Saya ditanya-tanya mulu, bantuan buat saya mana? Nah, ya. Jadi untuk mengurangi tingkat seperti itu sebetulnya kasihan juga petugas-petugas kita gitu juga. Nanti kalian juga akan mengalami ya, cuman sejalan dengan pengalaman kalian nanti di lapangan, KSK ini lihai sekali menghadapi bagaimana cara mendapatkan data ya, menghadapi responden. Ya. Jadi salah satu langkah online itu dari sisi pengumpulan datanya itu akan memudahkan kita. Akan memudahkan kita dalam mengumpulkan data, efisien dari sisi biaya, yang kedua dari sisi responden, ya itu juga akan memudahkan petugas juga gitu ya, karena kita tidak ketemu langsung, responden bisa mengisi sesuai dengan waktunya dia sendiri. Tapi permasalahannya juga nggak sesederhana itu. Gitu. Ternyata susah juga menyuruh orang buat mengisi online. Nah kalian gampang mengisi online karena kalian kerja di STI, kuliah di kampus. Coba kalian nggak kuliah di kampus, ada imbauan seperti itu untuk mengisi sensus penduduk online. Pasti juga males juga kan, ini apa sih? Data gue kok di-share kayak begini, terus manfaatnya buat gue apa? Nah kayak gitu. Ya kan agak-agak susah juga kan, tantangannya adalah seperti kayak gitu. Nah tapi tantangan-tantangan itu sudah kita antisipasi dengan melakukan sosialisasi. Nah sosialisasi SP kemarin kan bukan main masifnya ya. Jadi lewat televisi juga, lewat radio juga, lewat berbagai macam, kalau kita datangnya ke kampus-kampus juga sosialisasi seperti itu, kemudian lewat ke kepala-kepala desa gitu ya, bukan main gitu masifnya, kita menjelaskan tujuannya seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi alhamdulillah kemarin kita nggak muluk-muluk tingkat respon dari sensus penduduk online-nya waktu itu kita berharap sekitar berapa ya, 15% atau 17% gitu ya. Alhamdulillah kemarin nyampe 21%. Itu pun juga didorong karena perpanjangan masa sensus dan didorong juga karena kejadian pandemi ini. Ya. Kayak gitu. Nah kemudian yang keempat, penyusunan daftar penduduk. Tadi kita sudah punya penyiapan basis data dasar, kita melakukan penyusunan daftar penduduk. Nah dalam rangka penyusunan daftar penduduk ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Data yang kita terima dari Adminduk di kartu keluarga tersebut ya, nah kita mau menempatkan penduduk kan sesuai dengan alamatnya. Jadi ada yang alamatnya nggak jelas, ya hanya dituliskan Bu Konita tinggal di dusun A, alamatnya cuma gitu doang, dusun A. Pak Fajar di dusun A, Pak Iqbal di dusun A, tanpa menyebutkan RT-nya berapa, RW-nya berapa, rumahnya nomor berapa. Nah bayangin ketika kita datang ke rumah, walaupun sudah ada list datanya, ya, nah, begitu nanya sama Pak RT-nya masih mending lah, tapi kalau kita turun langsung ke rumah kan kita bakalan bingung. Semuanya tercatat tinggal alamatnya di dusun A, tapi rumahnya yang mana nggak ada di situ. Nah pada saat melakukan penyusunan daftar penduduk, ya, kita melakukan berbagai upaya lah, sehingga alamat dan lain-lain itu kita bisa identifikasikan langsung ke sasarannya lebih tepat.
Nah, tahapan kelima adalah pemeriksaan daftar penduduk tadi bersama dengan ketua RT, yang keenam melakukan verifikasi lapangan. Nah, tadi pertama konfirmasi dulu dengan PRT-nya. Pak RT tadi begitu ditanya, si Konita tinggal di sini nggak Pak ya? Wah, saya nggak mengenal nama itu. Nah, sama-sama deh bareng sama Pak RT, nyusuri setiap rumah yang di dalam RT tersebut, nyari yang namanya Konita. Itu kegiatannya namanya verifikasi. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah pendataan penduduk. Nah, pendataan penduduk nih, ini untuk mendata penduduk-penduduk, menanyakan karakteristik lebih lanjut bagi mereka yang belum melakukan sensus online, ya, yang belum melakukan sensus online, ya, akan kita data, kita tanyakan lebih lanjut karakteristiknya, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, ya, umurnya berapa, status perkawinannya apa, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, di SP kemarin yang sudah kita rancang jauh-jauh hari, gitu ya. Tahapan probisnya ada 7 tahap, datang corona, masa pandemi corona, gitu ya. Nah, ini tantangannya besar sekali menyelenggarakan kegiatan sensus ini di masa pandemi ini. Yang pertama, kita harus menerapkan prokes, protokol kesehatan. Jadi mengurangi interaksi tatap muka langsung dengan responden kita. Jadi penggunaan APD, ya, wajib untuk negara yang melaksanakan sensus, kemudian alokasi anggaran untuk penanganan pandemi. Nah, ini masalah besar kita juga. Sensus itu budgetnya luar biasa besarnya, tapi luar biasa juga pemotongan anggarannya, ya, gara-gara pandemi ini. Tadinya kita punya skenario melakukan pelatihan petugas secara offline, secara tatap muka kepada petugas-petugas sensus, itu dipotong anggarannya. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin, kita melakukan pelatihan secara online, ya, sampai kita menggandeng televisi juga, ya. Pernah lihat nggak tayangan di televisi, ya, mengenai petugas sensus itu tugasnya apa saja, gitu. Pernah lihat nggak pada saat sensus kemarin? Nggak lihat ya, ya kan? Jadi petugas sensus itu diarahkan sama kita untuk melihat pembelajarannya di televisi, gitu. Karena nggak bisa kita kumpulkan. Jadi kebayang nggak kalian? Ya, kalian aja nggak pernah lihat, apalagi petugas sensus gitu, nyampe nggak informasinya? Bagaimana mereka mempelajari kuesionernya, mempelajari tata caranya dan segala macam. Jadi nggak maksimal lah gara-gara ini. Tapi udah upaya terbaik yang kita lakukan di situ, karena kita nggak boleh melakukan pelatihan petugas secara tatap muka. Ya. Ini juga ada berbagai respon dari berbagai negara tentang penyelenggaraan sensus ini. Ini ada 31 negara yang menunda sensusnya atau memperpanjang periode sensusnya gara-gara pandemi ini. Nah, salah satunya adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia yang memperpanjang periode sensusnya. Kemudian ada 13 negara yang sensusnya itu dilaksanakan sesuai jadwal, tapi menggunakan sensus register base. Ya. Nah, ini kebetulan Jepang, Korea, Finlandia ini database pencatatan kependudukannya sudah lebih bagus daripada Indonesia. Ya. Selain karena negara kecil, kayak Jepang kan kecil ya, Korea juga kecil, apalagi Finlandia, ya, negara kecil. Di sana pencatatan administrasi penduduknya sudah bagus, sudah tertata dengan bagus. Ya. Di sana penduduk sudah punya kesadaran tinggi untuk melaporkan jika terjadi ada proses kelahiran, jika terjadi ada proses kematian, dan jika terjadi proses perpindahan. Nah, kayak di kita nih sebetulnya kurang bagus juga proses pencatatan administrasi kependudukannya. Nah, contohnya kalian ya. Nah, kalian ketika tinggal di Jakarta, ngekos di Jakarta, apakah lapor dari kampung halamannya bahwa saya akan sekolah di Jakarta? Enggak kan? Terus tinggal di kos-kosan di kebun sayur atau di kebun nanas pindah-pindah itu juga nggak lapor juga kan? Gitu. Ini salah satu dari sistem pencatatan administrasi pendudukan yang buruk di Indonesia seperti itu. Karena kita diterapkan di sini untuk masyarakat yang aktif melakukannya. Ya. Nah, kita tahu sendiri keaktifan masyarakat gimana. Mereka datang ke kelurahan kalau ada perlunya aja. Kalau ada perlu bikin KTP. Kalau ada perlu bikin surat kelakuan baik. Betul nggak? Kan kayak gitu. Ada keperluan yang lain ketika dia melaporkan akan tinggal di sini nggak ada. Gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Nah, kalau negara-negara maju ini sudah bagus ya. Karena mereka NIK-nya itu, nomor induk kependudukannya itu sudah terintegrasi dengan macam-macam ya. Jadi bisa menjadi NIK-nya itu menjadi sesuai dengan nomor rekam medisnya. Kalau ke rumah sakit ya pakai nama itu ya, pajak juga pakai ID itu dan seterusnya. Jadi udah bagus bisnisnya. Oke. Nah, dari 7 proses bisnis tadi ada beberapa penyesuaian gara-gara pandemi ini ya. Jadi yang pertama periodenya diperpanjang, kemudian yang kedua
ada pelatihan secara online. Yang ketiga, petugasnya pakai APD lengkap, kayak face apa sih yang kaca bening itu istilahnya, pakai sarung tangan, pakai rompi gitu ya, bawa hand sanitizer. Nah, petugas sensus itu semuanya harus melalui proses rapid test sebelum turun ke lapangan. Jadi ada anggaran untuk melakukan rapid test juga di situ, kayak gitu. Oke, dulu skenario kita pendataannya dilakukan dengan KEPI dan PEPI. Nah, kalau KEPI itu nyatanya nggak pakai kuesioner kertas, tapi pakai HP-nya petugas masing-masing. Rencananya seperti itu, ya. Nah, itu disesuaikan skenario-nya. Jadi semuanya pakai kertas, menjadi DOPU dan PEPI. DOPU ini untuk daerah-daerah yang kita klaim dia termasuk zona pandemi yang tinggi, kuesionernya itu ditinggal di rumahnya, di drop off and pick up. Jadi kita tinggal di rumah A, 2 hari kemudian kita ambil setelah mereka isi. Untuk daerah-daerah yang masih aman dari pandemi itu bisa dilakukan wawancara. Jadi yang wawancara petugas sensus dengan menggunakan kuesioner. Ya. Nah, akibat keterbatasan ini variabel yang dirilis pun juga nggak banyak, ya, hanya jumlah dan persebaran penduduk, jenis kelamin, struktur umur, dan keberadaan penduduk menurut organisasi lapangannya, ya, di bawah BPS Kabupaten Kota ada KOSEKA, Koordinator Sensus Kecamatan. Nah, KOSEKA ini umumnya adalah KSK, ya. Satu KOSEKA ini membawahi sekitar 15 petugas sensus. Dan satu petugas sensus ini beban kerjanya adalah 10 RT atau 10 dusun, 10 SRS. Nah, satu RT-nya 60 warga, ya, ancar-ancar, jadi kalau 10 itu sekitar 600 warga. Ya. Nah, kita di STS ini atau BPS ini membuka jurusan D3 untuk calon-calon KSK, ya, karena kita tahu ini KSK yang ada di seluruh Indonesia ini tidak sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Indonesia. Jadi banyak pegawai yang sudah pensiun juga. Jadi ada beberapa KSK di kabupaten tertentu yang kerjanya merangkap memegang 2 kecamatan. Idealnya kan 1 KSK 1 kecamatan. Ya, ada yang 2 atau lebih. Kayak gitu. Nah, ini adalah garis kerjanya. Yang garis lurus adalah yang tidak putus-putus adalah garis komando, yang garis putus-putus adalah garis koordinasi. KSK berkoordinasi dengan camat dan lurah, sementara petugas sensus berkoordinasi dengan ketua atau pengurus RT SRS. Ini adalah jenis-jenis dokumennya. Saya skip. Nah, ini metode pengumpulan datanya ini di petanya di sini ada warna hijau, warna kuning, dan warna pink. Nah, warna hijau ini merupakan zona pertama, ya, DOPU. Ini kuesioner di zona hijau ini bisa kita tinggal di rumah responden, ya. Kuesioner ditinggal untuk penduduk yang belum melakukan sensus online. Kuesioner ditinggal, penduduk mengisi sendiri, 2 minggu kemudian, 2 atau 3 hari kemudian kita ambil kembali. Ya. Ini masuk di zona 1 DOPU. Nah, yang zona 2 kita lihat di sini yang warna kuning ini ada hampir 80% wilayah di Jawa. Kayak di Lampung juga masuk zona kuning, kemudian di sini Sulawesi, Sulawesi mana ya? Sulawesi Selatan apa bukan ya? Ya, Sulawesi Selatan juga masuk zona kuning, Sulawesi Tenggara masuk hijau gitu ya. Nah, ini zona 2 ini adalah non-DOPU. Jadi dari daftar penduduk tadi, kita nggak nyebar kuesioner bagi penduduk yang belum sensus online. Jadi hanya sebatas konfirmasi ke ketua RT setempat, kemudian datangi rumah penduduk hanya sebatas mengonfirmasi bahwa orang tersebut masih tinggal di rumah itu atau enggak. Nah, kalau zona 3 yang warna pink ini adalah zona yang paling aman. Bisa dilakukan wawancara di sini. Di sini ada sebanyak 41 kabupaten atau kota. Jadi bisa melakukan wawancara seperti biasa. Bagi mereka yang belum melakukan sensus online nih, petugas sensusnya pakai kuesioner menanyakan karakteristik berdasarkan kuesioner. Ya, bisa dilakukan di situ. Gitu. Oke, terakhir dari hasil SP 2020 ya, sudah dirilis bulan lalu. Penduduk kita bertambah ya hampir 7 juta dari sensus penduduk sebelumnya. Sekarang penduduknya 270,20 juta jiwa. Ya, penduduknya terus meningkat. Kita lihat dari 61 dari 97 juta meningkat hampir 3 kali lipatnya menjadi 270 juta di tahun 2020. Sementara laju pertumbuhan penduduknya ini, jumlah penduduk meningkat, laju pertumbuhan penduduknya juga menurun. Ini yang paling bagus ya. Tadinya 1,49 sekarang menjadi 1,25. Artinya di sini
tingkat kelahirannya bayi-bayi yang lahir antara kurun 10 tahun ke ini sudah jauh berkurang dibandingkan periode 2000 sampai 2010 ya. Nah, pertambahan penduduk itu kan dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan jumlah penduduk yang datang, migrasi masuk. Kalau penduduk yang berkurang itu karena pengaruh kematian dan pengaruh penduduk yang pindah keluar ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini ada dua angka pada saat rilis kemarin. BPS mengeluarkan angka sebesar 270,2 juta, 20 juta jiwa, sementara Kemendagri merilis angka 271,35 juta. Kok beda gitu? Nah, ini emang beda ya. Kemendagri merilis angka ini untuk penduduk kondisi bulan Desember tahun 2020. Sementara kita menghitung stok penduduk kita di bulan September 2020 ini sebesar 270,20 juta jiwa. Nah, di sini ada penambahan sekitar 271 ya, sekitar 800 penduduk lah dalam kurun waktu antara September sampai Desember. Nah, melihat dari rilis angkanya ini hampir bisa dipastikan bahwa sensus penduduk kita sejalan dengan pencatatan penduduk oleh administrasi kependudukan. Ya. Nah, ini kalau melihat sebaran penduduknya tentu saja masih terkonsentrasi di Jawa ya. 56,1% penduduk itu ada tinggal di Pulau Jawa. Yang mudah-mudahan Pulau Jawa masih kuat menampung 151,6 juta jiwa orangnya ya di tanah Jawa ini sehingga tidak tenggelam. Yang kedua ada di Sumatera 21,67%, yang paling kosong itu di Maluku dan di Papua. Ya. Siapa yang mau pindah ke Merauke dan Fakfak, mumpung ada teman kita di sana, gitu ya. Jadi kita nggak sendirian kalau pindah ke sana, ada mereka berdua. Oke, ada yang berminat? Oke. Nah, kalau kita lihat rasio jenis kelamin ini angka 102, ya. Kalau angkanya di atas 100 artinya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Elpa lebih banyak mana? Kalau angkanya di atas 100 penduduknya, laki apa perempuan? Laki-laki, Pak. Oke, lebih banyak laki-laki ya. Jadi di antara 100 penduduk wanita ada sebanyak 102 penduduk laki-laki. Nah, kalau kita lihat ini rasio jenis kelaminnya ini berubah komposisinya. Dari 71 sampai 90 ini lebih banyak perempuan. Ya. Tapi ketika 2000 sampai 2020 ini lebih banyak laki-laki. Lain halnya dengan di STIS. Ya. Seks rasionya di atas 100 sampai di bawah 100 kalau di STIS. Ya. Bawah kayaknya, Pak. Di bawah kayaknya ya, Gil ya. Ya. Jadi Ragil peluangnya untuk mempunyai 2 pasangan besar, Gil ya. Alhamdulillah. Boleh, Pak, boleh. Ya, Ria boleh. Perempuannya nggak ada yang mau ini di sini. Orang milihnya anak stan ya. Oke gitu ya. Ya saya lagi angkatan saya juga begitu ya. Angkatan saya masih banyak laki-lakinya. Makin ke bawah makin berkurang laki-lakinya. Ini perempuan ini dulu jarang loh ketemu di BPS programmer itu perempuan. Programmer itu umumnya laki-laki semua. Nah, kalau sekarang, kalau kita lihat di Biro SIS, di Direktorat SIS, begitu ngeliat programmernya itu perempuan semua. Ini luar biasa nih perempuan nih. Udah urusannya nggak cuma kantor doang, ngurusi keluarga doang, nih benar-benar tangguh nih para perempuan. Ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, tinggal dikit lagi nih. Nah, komposisi umur. Kalau menurut usia produktif di sini ya. Ini yang warna merah adalah usia produktif 15 sampai 64 tahun, yang warna biru adalah usia muda 0 sampai 14 tahun, yang warna hijau adalah lansia 65 tahun ke atas. Nah, kalau dari sisi usia produktif ini meningkat ya dari 71 sampai 2020. Jadi ada 70,72% ya penduduk usia produktif yang bisa menanggung penduduk usia kurang produktif. Ya, di sini terjadi bonus demografi yang tinggi ya secara Indonesia di sini. Nah, kalau yang biru ini kita lihat penduduk usia mudanya turun di sini ya. Itu sejalan dengan keberhasilan program pengentasan atau penggalian penduduk. Dan lansianya pun juga di sini meningkat. Artinya apa? Posisi 65 tahun ke atas ini penduduknya nggak turun meningkat. Artinya tingkat kesehatan atau derajat kesehatan para lansia itu juga semakin membaik. Ya. Sehingga yang meninggal itu menjadi berkurang. Harapan hidupnya juga menjadi tinggi di sini. Oke. Nah, kemarin kita tampilkan seperti ini ya, salah satu infografis yang menarik pada saat kita menyajikan sensus penduduk kemarin. Ya. Nah, kalau saya tanya, kalian ini termasuk generasi yang mana?
Fajar masuk generasi mana, Jar? Sini, Jar. Yang Z, Pak. Oke, yang Z Jar ya. Iya, Pak. Kalau saya masuk mana, Jar? Saya masuk mana, Jar? Yang X ya, Pak. Jar, saya masuk generasi X, Jar. Ya, kita sajikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih, mayoritas penduduk Indonesia diwakili oleh generasi kalian, generasi Z. Hampir 28% penduduk Indonesia adalah generasi Z, ya, yang sekarang perkiraan umurnya antara 8 sampai 23 tahun. Ya. Yang kedua adalah generasi milenial yang lahirnya antara tahun 81 sampai 96. Yang ketiga baru generasi saya. Nah, generasi bos-bos kita nih, pimpinan BPS nih, Pak Kacil CS ini, generasi baby boomer. Ya. Dulu nggak ada program KB. Ya, jadi bayi itu lahirnya kayak ibu-ibu itu anaknya banyak. Jadi kayak boom aja ya, boom gitu loh. Di dalam satu bikin keluar bayi banyak. Oke. Bisa ya bikin infografis kayak gini ya, atau lebih keren lagi bikin videografis gitu yang keren-keren kayak begini. Sanggup ya? Nah, tadi selain sensus penduduk 2020, ternyata kita masih punya sensus lagi. Jadi sensus ini ada dua kegiatan, ada sensus lengkap, ada sensus, bukan sensus ya, ada survei sebetulnya ya. Kalau sensus itu kan mengingat ininya besar gitu ya, kita kunjungi semua penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak juga menanyakan pertanyaan di dalam satu rumah. Jadi pertanyaannya cuma sedikit, karakteristik yang kita kumpulkan juga cuma sedikit, mengingat volume kegiatan yang besar ya. Misalnya banyak pertanyaan yang kita ajukan, kita bisa 1 hari berada di rumah tersebut. Sementara dia beban kerjanya ada sebanyak 600 keluarga dalam waktu 1 bulan. Itu gimana menyelesaikannya, kan nggak mungkin ya. Makanya ada tahapan berikutnya, tahapan survei ya. Jadi kuesioner dengan menggunakan istilahnya long form. Kalau yang sensus penduduk kemarin istilahnya pakai short form. Kuesioner yang pendek ini pakai kuesioner yang panjang. Panjang dalam arti kasih, panjang dalam arti kata, lebih banyak variabel yang dikumpulkan. Ini ada 99 pertanyaan nih yang mau dikumpulkan nih, ya, mulai dari individu, 11 pertanyaan, fertilitas 24, migrasi 18, ketenagaan 7, disabilitas 12, pendidikan 7, 20, dan perubahan banyak sekali. Ya. Maka dibutuhkan survei ya, kayak sampel. Ini sampelnya diambil 5%, 5% ini udah banyak ya, 4,2 juta kakak. Ya, kalau sampelnya Susenas atau Sekenas itu, dia cuman 7.500 kakak. Ini bayangin 4,2 juta kakak, karena 5% dari seluruh penduduk banyak sekali. Nah, kita rencanakan di September 2001 nanti, ya, di bulan September 2021 ini, kita bisa menggunakan KEPI. Ya, jadi KEPI itu suatu terobosan teknologi, sudah berbagai survei di BPS yang menggunakan KEPI, jadi kita sudah paperless, nggak menggunakan kuesioner lagi. Hanya pakai HP petugas. Dan memotong proses pengolahan data. Dulu kan nanya di kuesioner, kemudian kuesioner itu kita bawa ke kabupaten, diedit dan segala macam, kemudian baru di-entry dimasukkan ke komputer. Nah, sekarang kalau sudah pakai HP dengan cara KEPI ini akan memotong proses pengolahan data, akan lebih cepat di situ. Nah, tapi dibagi 2 metode juga nih, ada yang pakai KEPI dan ada juga yang pakai KEPI. Jadi kita investigasi ya wilayah-wilayahnya berdasarkan kekuatan sinyal yang ada di tempat tersebut. Ya, mana yang sanggup pakai KEPI, mana yang sanggup pakai KEPI. Kita lihat juga sesuai dengan SDM-nya ya, SDM dari petugas-petugas kita. Kira-kira SDM-nya minimal SMA Kataf lah, karena nyari petugas dalam skala banyak juga jadi PR tersendiri. Ini juga masalah bagi KSK juga. Tapi jangan khawatir, karena kegiatan kita banyak, KSK itu sudah punya database petugas. Ya. Jadi sudah punya kumpulan nama-nama petugas ini keahliannya cocok di survei ini dan segala macam. Jadi nanti KSK ya, saya tekankan di sini tugasnya nggak mendata ke rumah tangga, tapi lebih sebagai mandor, lebih sebagai pengawas, lebih sebagai koordinator. Mereka yang mengkoordinir penjajahan di lapangan. Yang datang-datang ke rumah itu nanti mitra-mitra ya, bukan dari KSK langsung. Kayak gitu. Nah, cuman ya itu kegiatannya nggak satu, kegiatannya banyak. Sebulan itu bisa 10 deadline kali ya ditunggu kegiatan survei. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai SUKAS. Saya akan sharing juga materinya nanti, tolong dipelajari. Ya,
supaya kita berdiskusi di sini. Baik, sorry memakan waktu panjang ya di sesi pertama ini. Mudah-mudahan sesi berikutnya saya bisa menyampaikan dalam waktu 1 jam atau paling lama 1,5 jam. Ada pertanyaan? Saya buka di sini. Dari Maria, mungkin dari Dini, dari Aulia, dari Akila, dari Yohan, mungkin Elpa, Alfi, dari siapa lagi nih? Tengku, dari Novi, ada? Nggak ada? Oke. Tadi siapa? Ari ya? Ari, PJ-nya siapa Ri di sini Ri? PJ-nya bentar Pak, saya lihatin. Saya Pak. Rizky Pak. Rizky sama? Saya Pak. Iqbal. Oh Iqbal. Ya. Oh Rizky, ini nomor HP saya ya. Dicatat ya. Nanti setelah ini tolong WA saya ya. Saya kalau ada apa atau apa, saya juga pengen mengingatkan apa, bisa lewat Iqbal atau Rizky. Ya. Baik Pak. 0821 2929 1081. Udah Pak. Ya, oke. Makasih ya, Bal. Oke, makasih teman-teman semua yang ada di sini. Makasih sudah dengan setia masih mendengarkan saya di sini. Jangan bosan ya. Bosan nggak kira-kira? Kalau bosan nanti gantian pertemuan berikutnya bukan saya yang memberikan materi. Jadi saya tunjuk ya. Mau dia minggu depan menggantikan saya menyampaikan materi ya. Siap ya. Maudi sama Arsal lah berdua ya. Oke, setuju? Pak, kok tiba-tiba, Pak? Berat, Pak, berat. Aduh. Enggak kok, Pak. Enggak bosan, Pak. Bapak menyenangkan. Aduh, bisa aja kamu. Ya, jadi mudah-mudahan nggak ngantuk ya apa yang saya sampaikan ya. Karena kalau kita mendengarkan, saya juga sering mendengarkan orang ngomong tuh kadang-kadang juga ketiduran. Ya. Moga-moga materinya sampai walaupun saya membawakannya, saya akui saya ngebut nggak begitu detail. Tapi tolong dipelajari sendiri PPT-nya. Ya. Oke. Sebelum saya tutup dengan doa, jangan lupa ya, responsinya kan ada tugasnya. Tugasnya itu dikirim. Jangan lupa mengklik tune in. Ya. Ini sering ada yang kelupaan nih. Kalau sudah tune in, dicek sekali lagi apakah sudah tune in dengan sempurna apa belum. Karena sayang udah mengikuti Zoom, kemudian sudah mengirimkan tugas, tapi lupa ngeklik tune in-nya, jadinya alpha di absennya. Ya kadang-kadang kalau saya sempat juga saya akan mengingatkan lewat PJ-nya nanti. Lewat Iqbal. Misalnya saya lihat nih ada si Ragil nih belum tune ini, nanti akan saya ingatkan seperti itu. Ya. Oke ya, terima kasih semuanya ya atas atensinya. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Semoga kita semua sehat. Jadi kita tutup dengan doa dulu. Monggo Ari, silakan Ari. Baik Pak. Ya. Izin Pak, mungkin doa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oh ya, Ri, satu lagi Ri, saya pengen ini dulu, di foto, di screenshot nanti dikirimkan ke saya ya. Siapa yang mau? Iqbal aja ya, Bal. Ya. Foto Bal, nanti kirimkan ke saya fotonya. Open kamera dulu, yang sinyalnya bagus. Oke, siap Pak. Kasih apa-apa Bal. Ya Pak, siap. Ya halaman 1. Aduh, ngelak lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya halaman kedua. 1, 2, 3.
Udah, Bang? Halo, Bang. Udah apa belum, Bang? Iqbal, sinyalnya putus. Sudah tadi apa Zoom-nya ngelak. Ya. Oke, udah. Tadi halaman 1 udah, halaman 2, halaman belakang nggak? Halaman belakang, halaman samping nggak dipotong sekalian? Halaman depan nggak? Ntar fotonya kirim ke saya juga ya. Oke, makasih semuanya. Ya, Pak. Masih banyak kok. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Pak. Tetap tersenyum ceria. Saya suka senyum-senyum manis di sini, senyum sumringah yang ada di sini. Kalau cowok dibilang senyum manis apa enggak ya? Ya senyumnya mengembang lah, berkah lah. Ya. Kalau senyumnya sumringah itu tanda hatinya juga lapang, senang. Ya. Mari kita jaga kesenangan ini, mari kita jaga senyuman ini, tetap bertahan sampai pertemuan terakhir. Ya. Sampai ketemu lagi, salam 3M. 3M apa ya? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tambah 2 lagi, menghindari kerumunan, menjauh